Jadi kita berdoa dulu supaya hari ini kegiatan berjalan lancar. Nanti kalau masak enak, nek gowo Bali do senengi bapake sama putra-putrane, kan gitu ya. Besok jadi duit ketika dibuat jadi berkah, gitu ya. Kita berdoa dulu, monggo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, matur nuwun. Kita mulai dengan Mbak Marianti dulu untuk menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Oh, untuk besok dulu. Oke. Jadi Mbak Marianti mengharapkan untuk besok dulu. Jadi kita besok kumpul di dinas, bis siap jam 6 pagi, gitu J. Jam 6 sampai setengah 7 kita sudah ada di dinas, gitu J. Nanti sarapan, ibu boleh sarapan dari rumah. Kalau yang biasanya sarapan nasi, sarapan dulu dari rumah atau bekal boleh. Nanti makannya di bis. Saya hanya menyediakan sarapan pagi berupa snack, gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu yang sepanjang perjalanan tidak tahan lapar, sama bekal, ini kerja di awak dewe. Kok paling rapi itu bagian raketan sak cuil, enggak deh. Paling tidak untuk teman di sampingnya, gitu ya. Kalau mau dibuat sakis ya oleh. Jadi besok jadi makannya rame-rame, ada kacang sebungkus, ada sebungkus, nah jadi rame-rame ya. Jadi besok ibu-ibu ditunggu di dinas ya Bu ya, bukan di sini. Siapa yang belum ngerti dinas? Tak konpus akan santos ya belum ngerti dinas. Jadi besok berkumpul di dinas dengan seragam yang sudah ada ya, dipakai. Sudah gitu bawa jaket. Ngalikani nanti di bis kedinginan satu. Di sana tempatnya agak dingin. Jadi di lokasi pertemuan kita agak dingin ya. Jadi ibu daripada latihan terus kempet-kempetan sama temennya, jadi bawa jaket masing-masing. Lalu yang kedua bawa topi, kan kita mau main-main setelah itu. Mau main apa langsung pulang? Main toh, bawa kacamata cantik, nego gaya, terus bawa kegiatan pribadi. Biasanya bawahnya gosok, biasanya minyak gosok ya. Terus istilahnya paling tidak ibu-ibu nyambung pemilihan sendiri kalau memang tidak tahan. Terus nanti kita makan siangnya kan di sana aja ya, makan siang di sana. Terus sama bawa minum. Nanti saya mau order untuk minum hangat, jadi di sepanjang bis nanti sepanjang perjalanan kita bisa minum hangat. Nanti moga-moga bisa tak pesen ke, maksudnya untuk di bis gitu ya. Nanti seperti itu. Lalu bawa payung. Nah, kan payungnya cilik rasa gede-gede. Payungnya gue egois, gue egois. Soalnya payung kecil, payung gede ya boleh bawa payung gede juga boleh gitu ya. Tapi paling enak kan bawa payung kecil. Tapi kalau payung gede sekalian diteken sama buat gaya-gaya gitu ya, boleh. Jadi apa lagi ya yang lupa? Nanti kita pulang dari sana karena kita mampir di tempat wisata, jadi agak sore menjelang malam. Nanti makan malamnya nanti kita akan makan malam seger-seger. Saya sudah pesan gitu ya. Saya sudah order. Kalau sono pesanan bakso aja. Kok tahu gitu ya? Saya tahu ibu senang yang seger-seger dan anget-anget gitu ya. Jadi nanti kita pulang dari sana di Magelang kita nanti mampir supaya ibu-ibu nggak pusing. Yang biasa bawa pusing-pusing bawa obat pusing gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang waktu saya berikan Mbak Mariam, monggo Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjang Ibu saya semangat kan iki. Semangat jan mendung tetapi hatinya tetap cerah. Nggih, yang kami hormati Ibu Susi dan juga ibu-ibu semua yang kami banggakan dan kami hormati juga. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan memasak olahan dari melinjo dan aneka sayur-sayuran. Nah, ini kami seperti ngendika dari Pak Lurah kemarin bahwa Margomulyo itu harus punya ikon dalam bentuk olahan itu apa gitu ya. Kalau misalnya keripik-keripik gone Mbak Solihah itu keripik ya enak, gone Putri ya payek itu ya, tapi kalau keripik dan payek itu banyak ya, kayaknya di mana-mana ada ya. Terus jenang alat itu juga, kalau jenang alat juga ada, maksudnya kalau yang Sidora duwe itu kalau misalnya empeng itu, kalau yang ada kan Margomulyo yang Jumeneng sawahan rata-rata ada punya industri empeng Gerjan, gimana enggak rata-rata empeng ya banyak ya. Nah, tetapi kalau Margo Agung kan ra empeng, betul toh? Margo Agung mboten nonton empeng, terus Margo Katon dan Margo Dadi juga tidak ada olahan empeng. Nah, ini mungkin nanti kalau bisa diangkat itu ikon Margomulyo ya empeng itu bisa. Nah, nanti matur dengan Pak Lurah lagi kalau misalnya untuk yang mengejar yang dana is kemarin ya Bu, kalau nanti empeng diolah, maksudnya linjo itu diolah apa saja, terus empeng itu variannya apa saja. Nah, selama ini empeng yang konten itu original gitu Bu. Nah, ini saya contohkan kalau misalnya di Sumatera itu keripik pisang, tahu Bu keripik pisang, ceripeng pisang ya. Ceripeng pisang itu nek ngerti awake dhewe ya ceripeng pisang mek ngono kae lho Bu nggih to. Mek gedang diberes-beres kemudian wes ana sing diboni legi, ana sing diboni ketok mek niku dong nggih kasen gitu. Nah, itu misalnya dalam rangka untuk menyambut Jakarta itu sebagai internasional ya. Jadi ada bandara internasional di kita itu. Jadi kita juga harus berbenah diri. Nah, ngomong ya istilahnya waktu itu juga ceripeng gedang ngomongin. Nah, ini kalau dari Lampung, ini kami sebagai gambaran mawon ya. Misalnya di Lampung itu ada sentra pisang, itu di sana itu pisang itu diolah macam-macam. Memang namanya ceripeng pisang atau keripik pisang. Terus iso di aneka rasa, ono sing coklat. Ya toh bumbu coklatnya itu bumbu coklat, ada yang di bumbu barbecue, ada lagi yang di bumbu keju. Nah, bahan dasarnya pisang, tetapi dia menjadi wajahnya itu bermacam-macam. Nah, seperti itu juga nilai jualnya menjadi tinggi. Jadi payu sing maneh gedang terang sing ngaruhke ditolong pasar nyang yo sak-sake gitu. Dinaike tanggane ya ora penak wae gedang ini kok tak naike tanggane mesake mboten Bu. Mesake pisang muter ya, tetapi kalau di tangan yang tepat pisang itu bisa menjadi berkah, pisang ini dadi duit. Nah, ya. Yang kami contohkan itu di Berbah. Jadi di Berbah itu ada namanya KWT Seruni. KWT Seruni itu ketuanya Ibu Ratna Perwira. Nah, Bu Ratna Perwira itu nggih motivator juga. Beliau ini punya usaha di rumah itu pisang muter sing tersia-sia itu dengan di tangan Bu Ratna Perwira itu bisa menjadi rupiah. Nah, nggone Bu Ratna itu wit gedang itu jadi pohon uang namanya. Nah, itu pohon uang. Nah, itu wit pisang tadi godhonge pisang iki iso digawe sirup daun pisang. Wah, aneh kok Bu. Ning ya enak ya. Terus godhonge, terus kemudian batang pisang sik ra kanggo itu atine itu digawe, iso digawe keripik, iso digawe gudeg. Itu ya enak ya Bu. Terus bar itu jantung pisang itu enak disayur enak digawe gudeg. Terus juga jantung pisang digawe permen jantung pisang itu ya masuk rasanya. Nah, seperti itu.
itu. Apalagi pisangnya bisa diolah macam-macam. Misalnya dibuat namanya pisang ngoten mawon kan mboten anu nggih, mboten secara ora cantik ya ora enak gitu. Nah, maka diolah macam-macam. Di tangan Bu Ratna itu bisa menjadi misalnya ada kek pisang, bolu pisang dan lain-lain. Nah, itu di Gamelang Berbah itu di sana ikonnya itu desa pisang. Jadi wani akon-akon tonggone nandur pisang iki wani soalnya pisang iki engko payu. Oke, digawe es krim pisang. Kalau tempatnya Budiana di Budiana Litlanti di daerah Maguwo itu dibuat aneka juga sana ikonnya pisang itu dibuat keripik pisang, geruduk pisang, terus ada lagi olahan pisang macam-macam, ada es krim pisang itu juga dari pisang. Nah, mungkin Margomulyo nanti ikonnya emping ya Bu. Ya, mungkin nanti yang pengusaha-pengusaha emping ini bisa matur Pak Lurah diskusi-diskusi gimana untuk emping ini bisa diangkat, bisa lebih diangkat. Ya memang sudah terkenal kalau Margomulyo itu emping, tetapi kan masih tradisional, masih original gitu. Derek cara-caranya kita saya polosan, kita derek dandan. Ibu-ibu saya nongak, burung bengesan, burung pupuran. Namanya nek bengesan pupuran, kok tadi nilainya lebih tinggi ya. Ya ibu-ibu, sakniki kalih menunggu dari UNY gitu, yang dari bapak ibu yang ngajari masak, kita tentang RTL dulu gitu. Ya tadi RTL, napa tau niku RTL iki? Nah, RTL itu atau rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut iki apa? Nah, ngeten Bu. Jadi sekarang nggih kalih Bu niki wonten ngajengipun Bapak so Ibu sedanten sudah ada sekedar snack dan unjukan, monggo kalih dipun sambi mawon. Nggih, kalih dipun sambi nggih. Olahraga sebentar Bu. Hah? Ya, memang kok saya olahraga sih. Nanti kalau saya bilang gajah itu besar gitu ya. Gajah besar ya. Semut kecil. Nah, ular panjang, cacing pendek. Nah, yuk. Gajah. Oh, ngompak. Ulangi. Gajah. Semut. Cacing. Ular. Nah, sekarang tak kanu ya. Kalau saya bilang gajah-gajah besar-besar, semut-semut kecil-kecil gitu ya. Gajah, semut, ular. Balani 1, 2, 3. Gajah, semut, ular. Besar, kecil. Oh, angel ya mikirnya dua-dua wae. Gajah, ular. Nah, gajah, ular. Besar, panjang. Nah, ini ya. Semut. Nah, gajah. Ular, semut. Kecil. Cacing, gajah. Pendek, besar. Nah, udah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ibu-ibu, apa pentingnya rencana tindak lanjut? Nah, kenapa harus ada rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjut itu apa toh? Nah, jadi gini Bu, sekarang kita melaksanakan pelatihan kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan Kalurahan Margomulyo. Kita yang berada di sini ini merupakan orang-orang yang pilihan. Jadi tidak semua kelompok afinitas itu bisa berkesempatan mendapatkan pelatihan di Margomulyo. Gitu. Ini kan hanya sebagian kecil saja ya. Makanya kita syukuri. Nah, selama 3 hari ini kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman itu
beraneka ilmu. Nah, seperti kemarin itu ilmu tentang membuat konten digital. Nah, ya toh. Nah, coba nanti ibu-ibu cerita-cerita sama putrane apa toh konten digital. Nah, mereka malah wes ngerti. Ibu-ibu lihat Facebook, terus Instagram, terus lihat WA, itu kan ada story WA, ya toh. Story WA, nggone Bu Amin ini story-ne saya seneng ya, dari Bu Amin itu story-ne promosi. Misalnya apa ya? Teko. Nah, teko cantik mumer. Nah, misalnya seperti itu. Terus apalagi apa spray masuk. Nah, misalnya seperti itu langsung berderet-deret dagangan. Nah, itu juga merupakan ilmu juga ya Bu, ilmu yang waktu kita dulu itu tidak ada, yang ada sekarang. Nah, dari misalnya ilmu itu, terus yang kedua itu kemarin kita diajari oleh Mas siapa, yang kedua itu kemarin yang pertama kan Bu Mini Gunawan ya, yang kedua nah itu Mas Setio. Nah, mungkin kami matur Bu Ulumu nanti untuk pameran produk Margomoyo dikenalkan olahannya dari desa Maripangan, kelompok aktivitas itu apa saja, itu ada ruangnya. Jadi nanti kami mohon ke Bu Ulumu juga ada ruang untuk paling tidak itu mengenalkan produk-produknya itu apa saja. Nah, ini juga salah satu manfaat dari RPL ini, kita bisa istilahnya melanjutkan. Kemarin kita melangkah sampai mana, ada pelatihan, kemudian meningkat, kemudian setelah meningkat dari desa juga ada perhatian, kemudian juga menjadi lebih maju lagi. Oke. Terus prinsip-prinsip penyusunan RPL. Jadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari penyusunan RPL itu satu, jelas, artinya mudah dipahami. Jadi jelas cetok, aku arep berpelatihan iki, aku arep gawe olahan emping varian rasa iki. Nah, misalnya gitu. Nah, terus yang kedua mengacu pada tujuan program atau kegiatan. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya ya jelas, pemasarannya itu lebih meningkatkan nilai jual produk dan juga memperluas pemasaran, misalnya seperti itu. Terus kemudian realistis, artinya sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi kondisi lapangannya, alhamdulillah memang kemudian ini empingnya ya rinjone tersedia, jadi kita bisa realistis. Terus pisangnya ya tersedia, berarti realistis. Kita tidak usah misalnya gawe produk rumput laut kan tidak realistis, wanggone dhewe ra duwe laut. Jadi sing kita ada dan mudah kita dapatkan. Misalnya olahan beras ketan dibuat jenang alat, nah itu kan ono petani ini awake dhewe yang nandur beras ketan. Terus kemudian yang selanjutnya lagi untuk mengolah ubi jalar. Ini gone Margomoyo ini ya nandur ubi jalar misalnya di daerah Kasuran dan Jengin, tetapi lewat pandemi Margomoyo ini dari diolah. Nah, itu nanti bisa dimasukkan dalam RPL ini. Prinsip realistis yaitu yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Selama ini kalau ubi jalar itu baru diolah menjadi timus tahu tuh, timus jambi meng sedilitnya lewat pandemi itu nggone Kasuran, itu tempatnya nggone Putri, cekatnya Putri ngene Mbak Bibi nggih. Nah, ngene Mbak Bibi iki ya pinter gawe timus nggih to Mbak, putrane Mbak Bibi datang lagi. Nah, itu timus ada lewat benem bisa diolah jadi timus. Nah, timus kan itu namanya desa ya, timus. Nah, nanti misalnya dibuat lebih cantik lagi, terus namanya bola-bola ubi, itu kan di variasi rasa apa itu lebih menarik dan lebih kekinian. Nah, kayak Mas Setio kemarin kan kekinian. Nah, itu terus nanti dipasarkan yang menarik. Terus misalnya seperti apa gitu, bola-bola ubi terus digawe apa. Nah, kemarin kami dari KKN UST itu di Dapokan atau di Mangsel itu diajari, dari Kementerian Pedesaan itu diajari gawe stik pepaya. Nah, stik pepaya ini dalam hati saya juga mikir, telok gantung digawe stik ini ngalah-ngalahnya kentrang. Saya pikir
ternyata bener kentrang ki regane 18.000. Ate lo gantung ning njaluk nyogrok ngene tanggane rasa bayar ternyata. Nah, ternyata bisa dibuat seperti pepaya. Kemarin juga buatnya itu hanya pepaya untuk pepaya yang masih mentah, kemudian diucai, kemudian dibersihkan, dicuci, dihilangi isinya gitu, terus kemudian dirajang-rajang seperti steak manut lah yang rajang arep kaya steak kentang apa kaya dikokrok kokrokan apa itu degan itu loh, kokrokan degan itu juga bisa. Nah, terus kemudian dicuci bersih, kemudian dikop pakai air kapur sirih atau air garam kurang lebih ya setengah jam aja, setengah sampai 1 jam. Kemudian ditiriskan, kemudian digoreng dengan tepung bumbu. Nah itu ya enak ya, anakku seneng ya. Itu saya harus gawe bola bali ya, entah terus ya berarti enak. Kalau jajal ya enak, oh ternyata ya enak ya. Itu bisa dicoba nanti ya. Nah itu karena Margomulyo sendiri termasuk sentra pepaya. Jadi Margomulyo ini yo banyak pepaya di daerah Kamalwetan, Mangsel itu banyak pepaya. Tapi ya tetap nek pepaya ini nek pepaya apa ini kan nek jaluk nek tanggane mah beda pepaya. Ran jaluk kadang ya dinai kono nek arep gawe sayur nyogok dhewe. Biasanya ngoten niku to. Nah itu bisa ya nanti dimasukkan dalam agenda gawe stik pepaya. Nah, terus yang prinsip yang selanjutnya itu tepat atau teliti, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Jadi teliti lek ngambil adewe gawe perencanaan iki diteliti tenan kaya lek dhewe dodol mau kira-kira iki kok butuhke semene modale, terus kok iki semene kok tak semene regane semene kok kira-kira tak dol nanti. Nah itu sambil dianalisa seperti itu. Kalau yang sudah jalan pasarnya ya enak, tinggal kita tadi menerapkan prinsip-prinsip pemasaran tadi. Prinsip pemasaran yaitu selain produksi selain produknya enak, bermutu, dan kemasannya menarik. Nah itu. Terus kemudian isi kegiatan RTL. Isi kegiatan RTL ini terus mengamati kembali materi pelatihan agar sesuai dengan MTL-nya. Nah, mengdikecasi materi itu kalau Bu Susi segendel ini kok disimpan gitu. Itu arsip nanti yang untuk kelompok afinitas Margomulyo, Desa Mandiri Margomulyo itu jadikan arsip, itu jadi perpustakaannya, jadi ojo hilang. Terus biar niko diajari gawe onde-onde ketawa, terus sistik biar niko gitu. Niko juga sebagai ilmu nanti bisa sawaya-waya diterapkan. Itu ojo hilang itu Bali itu nanti saya pinjam ada Mbak saya pinjam yang resep onde-onde ketawa bisa. Nah seperti itu dijadikan arsip nanti disimpan dalam satu tas. Iki nggone Desa Mandiri Pangan ya. Terus ini bawa alat tulis apa? Ya. Nah terus ini ya tadi mengamati kembali materi pelatihan digawa buatan pelatihan ini kok. Betul ya. Nah terus ini isi belangko RTL. Nah belangko untuk apa tuh belangko ini? Nah belangko ini makanya belangko ini wonten kegiatan, terus tujuan kegiatan, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, pihak-pihak terkait, sumber dana, dan keterangan. Nah, niku mangke diseni namanya misalnya luar sini, gitu. Kegiatannya gawe sistik kan harus biasa. Gune luar sini harus digawe sistik rasa apa luar sini kan supomo. Nek wingi niku ora tesih original ki yo enak. Nih kan kowe menane ya mangke untuk harganya ya nanti bisa dievaluasi lagi ya itu bisa. Nah harganya ya paling sek payu ya sekitar 10 ribuan munggah pedon kuwi
Jadi nanti isinya dilongi misalnya gitu, misalnya ini gitu. Terus saya regular saya dari Pak Saliman itu dari swasta, bukan dari pemerintah, dari punya yang swasta. Jadi saya ngomongnya swasta ini saya dari orang yang nanti untuk kepentingan bersama. Terus ini volume kegiatan itu harusnya berapa unit misalnya dari sisi piramid unit maksudnya satu besar atau besar terus pelaksananya kapan misalnya durasi ini sampai bulan Maret itu akan mendekati dari bulan April sampai pas kosong sampai ya sendiri yang punya usaha. Nah terus pihak terkaitnya siapa? Ya terkaitnya ya sini sebagai pengelola yang punya ownernya usaha, kemudian ada pemasaran dan dari bahan baku misalnya seperti itu, dan juga tenaga kerja. Jadi bapak sebagai misalnya karyawan, bapak yang sebagai nyewangi ngaduk itu juga masuk pihak terkait. Terus sumber dananya yang jelas wadahnya ya, jelas wadahnya. Terus keterangannya boleh mau diisi apa nih keterangan ini ya, misalnya diisi apa gitu, misalnya membuatnya hanya waktu tertentu baru dibuat di khusus spesial medicine, nah itu juga bisa ya. Mungkin itu ya ibu ini kalau nggak saking UNY dari Rawun ya. Nah, saat ini aku mau itu kok nonton bahwa saat ini berdasarkan usaha ibu-ibu dibuat RTL-nya, dibuat isi bangunnya makanya ditumpuk. Ya, sudah misalnya sudah selak datang gurunya ya ditinggal aja, nanti dikerjakan di rumah, besok ditumpuk lagi. Harusnya ya ditumpuk saat ini ya, atau besok garap rumah ditutup besok ya, belum sekarang ya. Ya ini kan sudah punya usaha semua, kalau dari sawah tak absen dulu. Kelompok afinitas sawah, kelompok sawah ini apa jenisnya Pak Anjar? Jenengnya apa kelompoknya? Sawah. Atau guna sawah pundi. Mbak Sudiati dan teman-teman ini Mbak Sudiati ya, misalnya usahanya jenang ya, jenang, terus kayak Mbak Budi gitu, terus emping ya, satunya Mbak siapa? Nah emping ya misalnya, terus atau guna gerjen ini makmur kelompok makmur kalau Bu Sri macam-macam dong usahanya. Terus dia usaha kabeh ini yang gerjen, kemudian gerjen Plak Rawono Jemeneng, Mbak Yuni peng ya, peng kasuran ini macam-macam, ngomong peng ya, ya aku Mbak Bibi macam-macam ya, Mbak Bibi ulang bahasa. Terus apa mulai kasuran ini Mbak Neng bunga-bunga, terus ya terus kasuran Kamal Weton Pak Sardi ada sistik, ada Bu Amin apa nih makanan nih lauk pauk, terus apa lagi ya, Gerjen Jemeneng Kamal Weton, ada lagi yang belum disebut sudah ya, sekarang dikerjakan ya Bu ya, sambil menunggu dari dari UNY. Ya monggo kalian disambi-sambi lebaran apa ini snack.
kegiatan ini secara pribadi saja ya, karena usahanya macam-macam gitu kan, darah duwe usaha rokok toh belum toh ya, masing-masing. Nah, kegiatan misalnya kegiatannya membuat sistik, ya, membuat sistik misalnya. Kalau yang bapak-bapak tani ya buatan olahan, tetapi misalnya budidaya ya, misalnya menanam cabai misalnya. Terus tujuannya itu salah satunya misalnya untuk meningkatkan nilai jual produk misalnya, atau untuk meningkatkan omset. Jadi seminggu omset itu nggih hasil penjualan gitu. Jadi omset ini misalnya saiki saya payu 10 bungkus misalnya. Nah, terus besok menjadi 15, nah itu namanya meningkatkan omset. Terus volume ini jumlah. Jadi jumlah misalnya Pak Anjar ngingu pitik 10 pasang misalnya, 10 pasang. Terus Pak Sardi nandur jagung misalnya 5.000 meter, itu volume. Terus misalnya lagi mau membuat emping berapa ya, volume langsung banyak misalnya dari setengah kental melinjo misalnya gitu, itu volume. Terus penanggung jawabnya itu kita, jadi kita sebagai ownernya usaha, jadi penanggung jawabnya kita itu jadi ini waktunya ya penanggung jawabnya kita ya. Terus kemudian pihak terkait itu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan atau dengan usaha kita ini, misalnya ya bahan baku, aku ki arep gawe emping 50 kilo linjo iki, barane linjo iki ana apa ora. Nah, itu dengan produsen. Terus yang kedua iki tenaga, aku arep gawe emping 50 kilo linjo iki, tenagaku nyunggah ora, aku kudu golek bantuan tenaga tukang emping sing handal. Nah, jadi tenaganya itu yang sudah istilahnya sudah standar ya, jadi harus gawe emping 50 kilo ki, kok aku tenagaku nyonggah ora, nek ra nyonggah aku arep golek tenaga sing wis terpercaya nggih. Terus yang pihak terkait selanjutnya itu misalnya konsumen utawi pasar. Jadi aku gawe semene iki, kok aku biasanya lek ngedol nang toko amanah, biasanya kono ki semene pendak sasi ngentekke kripik semene, pendak sasi atau pendak roming pisan ngentekke peyek semene. Nah, aku nek tak tambahi amanah semono, aku terus aku boleh pasang liya iki kira-kira piye ya gitu. Apa misalnya sudah sebelum kita membuat produk itu sudah ada pasarnya, misalnya minggu arep dinggo pameran no pasar tani benda hari Jumat. Nah, iki engko mesti payu misalnya gitu nggih. Bisa iki arep dinggo acara nyadran gawe payek tambahi semene, soalnya wis pesenan saka kono, saka masjid kono, saka misalnya saka Jamblangan apa saka Merian. Nah, itu juga bisa ya. Terus sumber dana ya jelasnya ya swadaya gitu. Rak nggih mboten to nek ajeng saking dinas bagi duit 1 jutanya nggo modal kan mboten. Jadi nanti bisa sumber dana ini swadaya, suatu saat nanti kalau dari kelurahan ada ya yang BLT pas Covid itu ada toh, yang modal usaha itu yang punya usaha ada dikasih modal itu kayaknya pernah dari KWT itu pernah yang ngejoke itu. Terus kemudian sumber dana, kemudian waktunya kapan? Waktunya kapan itu kapan arep gawe. Nah, misalnya kita mencari gawe produk-produk iki ya, mencari event-event sing kira-kirane payu. Nah, gitu misalnya arep gawe pasar lebaran, apa gawe kalau anak-anak sekolah itu kan nanti kerjasama dengan kantin sekolah itu nih. Misalnya di SMP Negeri Seegan itu gede banget, atau begitu sekolahnya gede banget itu kantin ewe ono 1 2 3 4 5 6 7 8
ada dalam tempat 5 ya, 5 ada 2 tempatnya itu, ada 5 senano bakul, 5 warung, 5 warung ini, 5 warung ada di 2 tempat, di kantin yang depan, nah sama belakang ya Pak ya. Nah betul sekali, itu ya yang bisa kerjasama sama SMP itu ya selalu laris ya. Misalnya kayak ini Pak Rajin ini bakul bakso soto ya Pak Rajin itu istrinya Pak Rajin itu juga kelompok afinitasnya Fitria isi sekarang boten itu juga sudah nggak ikut, katanya dulu ikut. Rumahnya Ledok itu toh, rumahnya Ledokan ya, rumahnya Ledok ya itu okay. Sekarang nggak ikut. Oh soalnya kan sampai sore loh nggak enak, mungkin rata makan ya. Jadi itu misalnya nyari target pasar itu ya yang paling gampang ya anak sekolah ini yang jelas ya, kerjasama dengan sekolah misalnya, terus kerjasama dengan instansi, misalnya dengan kerjasama dengan balai desa, misalnya dengan Bu Lulu. Nah Bu Lulu ini produk saya besok kalau ada acara di balai desa bisa memakai produk ini. Nah itu juga salah satu cara untuk mencari pasarnya. Itu gitu.